Halo teman-temanku semua, perkenalkan kami di sini dari channel RDJ Channel. Sebelumnya channel ini yaitu namanya Diki Kurnianto, cuman di sini kita rubah jadi RDJ Channel. RDJ Channel itu singkatan dari nama-nama kami, yaitu ada aku sendiri Ricky, terus Dedayat dan JJB. Kenapa kami bikin konten ini? Kebetulan kami di sini satu kerjaan dan juga kami terinspirasi tuh dari teman-teman YouTuber membahas soal kota Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan, terus membahas soal cerita-cerita horor yang ada di Indonesia, terus juga kebetulan kami pengen banget nih ngebahas soal urban legend yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu di daerah kami sendiri. Kebetulan kami di sini ada di Kota Palangkaraya. Banyak banget nih yang pengen kami bahas soal urban legend. Pengen tahu lebih lanjut? Jadi di sini ada temanku nih yang satu kerjaan sama aku. Yang kata aku tadi ada Dayat sama Jamie nih. Kebetulan mereka ada di sampingku. Jadi ya pengen banget nih aku tanyain soal cerita mereka. Dari temanku sendiri di sini ada Dayat sama Jamie. Perkenalan dulu dong yang dari baju hitam. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Jamie Akbar dan Aku Dayat. Kampung sama Jamie Akbar, cuma beda kecamatan. Jadi mereka ini satu kampung kan? ya sekali Satu kampung di daerah Katingan. Kapingan, Daerah Kuala. Katingan. Jadi aku tinggal di, aku aslinya orang Bangkalan, kalau mereka ini Katingan. Jadi kami kumpul jadi satu di dalam satu kerjaan. Jadi kita tanyain si Jamie cerita urban legendnya itu gimana sih? Ada cerita nggak? Ada tuh. Kayak gimana tuh? Ini masa-masa KKN ya bro ya. Saat itu kan berhubungan kan kemarin kita udah KKN ya sama Bung Riki. Jadi pada saat itu kami kita ada proker ini vertical garden kan. Oh iya, ini kebetulan kami ini satu KKN di daerah mana? Kabupaten Suria. Kabupaten Serian. Di waktu itu waktu semester 6 atau 7? Semester 6. Semester 6. Jadi ini kami satu kelompok, jadi kelompok 2. Jadi di Sebayan itu ada banyak ceritanya. Kebetulan nanti diceritain sama temanku nih, mau hitam Jamie. Oke bro, saat itu kan kita ini ada program kerja dari untuk bikin vertical garden ya kan. Nah pada saat itu yang di mana? Yang bambu tuh ah? Yang bambu itu. Benar sekali. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman. Bahwasanya kemarin itu pada saat membuat vertical garden itu tepat di hari Kamis, di mana kami ini mencari bambu. Nah pada saat itu kami pada siang pukul jam 1 siang itu kami berangkat untuk memotong bambu. Setelah itu sudah kami potong, berhubung tempat bambunya itu ada di pedesaan pelosok. Nah ya. Sebelum itu kami tahu di daerah pelosok tuh sebelumnya kami tuh nanya sama PRT ya. PRT. Sama PRT. Jadi waktu itu pagi-pagi banget nih ada Jamie sama Hajrul. Jadi kita berangkat ke daerah pedesaan tersebut, terus nyari bambunya. Begitu gimana? Pada situ kan kelar nih di motong bambunya. Nah terus kami bawa ke tempat penginapan, terus kami bikin nih, sudah kami bikin vertical garden itu sekitar 2 jam sampai jam 5. Nah pada saat itu bahan untuk pembuatan vertical garden ini bambunya itu kurang. Iya. Jadi sekitar pukul 5:30 itu kami berangkat lagi nyari bambu. Iya, sampai maghrib tuh kan? Ya sampai maghrib. Benar. Nah itu maghrib. Terus aku sama Hajrul berangkat. Nah pada saat sampailah kami di tempat bambu itu. Nah pas kami motong si Hajrul ini motong bambunya. Nah, Dia motong bang. Terus aku mendengar sesuatu suara yang agak gimana gitu ya kan, yang kayak suara ngaum gitu, kayak mistik lah suaranya itu, kayak tapi ada nadanya. Nah
kan aku masih nggak percaya nih bahwasanya itu adalah makhluk halus. Masih sama-sama ya? Ya masih sama-sama. Nah, soalnya ku dengar lagi, kok kayak ku kira kan ajan nih, suara ajan, tapi kok kayak ada lain ini yang ku dengar. Tiba-tiba bulu kuduku merinding nih. Oh iya, merinding, bener. Soalnya kejadian bener nih. Ini bukan bukan hoax atau apa ya. Ini cerita nyata saat aku pengalaman di KKN di Kabupaten Seruyan. Nah, setelah itu aku paksa temanku untuk nebang pohonnya lebih cepat lagi. Iya. Tapi temanku ngeyel, aku udah bacaan dalam hati semakin suara itu masih berbunyi gitu kan. Jadi aku tuh tetap rasa gimana gitu sih gitu mendengar suara itu loh kan. Sambil kulihat ke atas nggak ada, samping nggak ada. Mana terus gimana suara ini? Kalau bawa celana? Kenapa? Bawa celana? Ya udah aja bro gini bisa. Ya. Dekat kan? Gak mau. Oke, kita lanjut. Pada saat itu gue minta teman gue untuk gantian, untuk gue yang nebang, karena gue udah nggak sabar untuk pulang balik ke penginapan. Jadi gue ambil, gue tebang lah pohon itu, bambu itu, bang udah roboh. Tapi temanku ini ngeyel untuk membersihin bambunya itu di situ di tempat itu. Kan baru sadar juga bahwasanya itu tuh malam Jumat, tepat menuju malam Jumat. Iya. Kan iya itu kan kebetulan malam Jumat. Iya. Nah, jadi kata orang terdahulu kalau di Katingan itu kan bahwasanya apabila senja berada di dekat-dekat pohon bambu itu kan biasanya tempat itu kan tempat perkumpulan para hantu-hantu gitu kan. Jadi pas saat pohon roboh, temanku itu ngeyel mau ngebersihin, kataku tidak, gak usah, nanti aja di tempat penginapan. Nah saat itu langsung kami bawalah bambu itu dari desa itu ke tempat penginapan. Nah, oh ya, sebelumnya berapa jarak dari tempat kita nginap ke desa? Itu perkiraan hampir 1 kilo ya. Lebih kan? Ya perkiraan lah 1 kilo lewat lebih gitu kecamatan. kan. Ya gitu kan. 2 kiloan. Emang tempatnya itu agak sepi banget gitu. Jadi kami nggak bisa sebutin nama tempatnya, Ya, cuma nggak bisa. kabupatennya aja. Sama kabupatennya aja, tapi emang sepi banget situ. Jalan cuma setapak doang, satu buah motor. Itu pun jalannya ke tanah gitu, nggak beton gitu. Terus sampailah kami di penginapan. Ini ada cerita lucunya juga. Ini terus setelah sampai itu kan gue tanya sama si Hajrul tadi, yang teman gue yang bantu nyari bambu tadi. Ya. Bro Hajrul, lu nggak dengar apa yang suara-suara gitu tadi di dekat pohon bambu? Dengar. Enggak. Dia dengar. Terus lu ngapain nggak peka saat gua baca doa di situ kan? Lu nggak peka banget. Gua udah gemeteran anjir. Kita juga kan sensor anjir kan. Gemeteran gua. Ya, udah biasa katanya. Kan dia juga pernah ini diikutin sama Kunti. Bro Hajrul itu pernah diikutin sama Kunti saat perjalanan dari kampungnya ke tempat temannya gitu. Diikutin dari belakang gara-gara kencing di sembarangan tempat. Nah, terus setelah mereka sampai di daerah di tempat penginapan, si Hajrul tuh ada ngisi khutbah, apa namanya? Khutbah Ada ngisi kultum selama 1 menit. Jadi dia tuh dengan kayak seadanya, terus kultum, terus mewajibkan tugasnya itu bagusnya. Ya. Terus juga di KKN tuh ada cerita soal Nurot yang
kesurupan. Ya benar. Kesurupan. Ceritain. Saat itu kan gue gue tidur aja. Oh iya, tidur kan? Ya gue tidur. Saat itu kan timbul suara agak rame di luar. Katanya kesurupan. Gue langsung bangun dong. Gue pengen lihat juga gitu kan. Kenapa nih? Jadi saat gue samperin, kata warga di situ kan emang di tempat situ nggak pernah yang ada kesurupan. Nah pada saat itu kan para wanita ini senja ya. Maghrib. Senja maghrib. Ya. Maghrib. Keluar. Mereka itu keluar. Nah kalau di desa Suryan itu nggak boleh keluar. Kalau udah senja orang pada masuk ke rumah. Nah sedangkan mereka itu keluar jalan-jalan gitu, harus sudah teriak gitu kan. Lalu sampai penginapan langsung kesurupan. Ya jadi ceritanya tuh mereka tuh keluar waktu maghrib. Sebenarnya itu bukan nggak boleh sih, kemungkinan mereka tuh nggak tahu gitu dari budaya atau adat di setempat gitu ya. Jadi mereka keluar terus lama kelamaan tiba-tiba ada suara teriakan. Kami tuh para cowok tuh sudah ada di dalam penginapan. Jadi penginapan kami tuh kayak kelas dari TK tempat tersebut yang pengen dibangun. Ada 3 kelas A, B, C. Jadi kelompok 1 ada di kelas A, terus kami sama Gemini ada di kelompok 2, ada di kelas B, terus ada di kelompok 3 di kelas C. Jadi itu ibaratkan kami tuh ya numpuk gitu, jadi satu di tempat penginapan. Terus pas dengar suara itu semua laki-laki balik keluar. Jir. ini bukan satu doang yang kesurupan waktu itu. Setelah satu orang kesurupan itu selesai tuh, nggak ada lagi. Terus tiba-tiba ada lagi satu orang di penginapan cewek kesurupan lagi. Jadi ada 2 orang yang kesurupan waktu itu. Untungnya ada Pak Ustadz ya. Yep. Ada Pak Ustadz, yaitu ketua Muhammadiyah di sini. Iya lah. Ya itulah pokoknya. Ya dia yang nanganin semuanya. Terus setelah beberapa saat tenang, udah malam, kami pada tidur. Terus ada lagi yang bikin iseng. Ya itu siapa? Nggak usah kita sebut namanya. Nggak bisa kami sebut namanya. Tapi dia iseng, tiba-tiba dia iseng. Oh bukan, dia iseng tuh saat sebelum orang kesurupan. Sebelum ada kesurupan tuh dia iseng. Kemungkinan di hari sebelumnya kali. 2 hari atau 2 hari berturut-turut dia iseng. 2 hari berturut-turut dia iseng. Itu dia ada di kelompok sebelah, nggak bisa kami sebutkan. Pokoknya di kelompok sebelah lah, antara 3 atau 1. Dia tuh iseng bawa dupa ya. Ya, ngidupin dupa. Terus dia tuh seolah-olah kayak nantang setan atau penghuni daerah situ. Kami tuh yang ada di kelompok 2 tuh udah pada tidur kan. Terus tiba-tiba dengar suara mereka dari kelompok sebelah kayak gerudupan kayak berisik banget gitu kan. Nantangin makhluk gaib gimana? Kan nih gue sedikit jelasin juga, di Kabupaten Suryan itu berhubung tempat tinggal kami itu dekat dengan kuburan. Iya. Jadi kuburan. Iya. Kan tempat kita tuh di nggak sampingan dengan kuburan gitu. Dekat banget. Keluar dari penginapan itu kalian sudah menemukan kuburan. Sampingnya lagi kuburan juga. Lewat jalan manapun ada kuburan. Di mana ada kuburan? Tapi jangan heran sih, di daerah Kalimantan Tengah nih kalau yang kayak tersebut tuh sudah wajar lah. Di daerah tempatku juga di Muartewe tuh kalau di daerah tuh rumah tuh pasti dekat banget sama kuburan. Tapi kuburan itu aman-aman aja sih, ibaratnya kayak kuburan keluarga gitu ya. Mungkin kayak kuburan keluarga di tempat tersebut. Cuman ya kayak angker aja gitu bagi orang yang belum terbiasa. Apalagi itu si kampret menantangin makhluk ngidupin lupa kan. Emang kampret sih orangnya itu, benar. Kami tuh agak curiga sih kenapa sampai cewek tuh nggak bisa kesurupan. Kemungkinan dari yang tadi tuh ada yang nantangin. Terus ngerasukin si
kelompok apa? Si perempuan yang agak lemah bulunya. Iya. Kalau di Kalimantan itu agak lemah bulu. Itu bisa. Itu ceritanya. Jadi setelah waktu berlalu, harinya berlalu, besoknya kita dapat pengumuman kalau Ya kemarin itu kita dapat pengumuman pengembalian ke kampung ke Mangkaraya. Iya. Soalnya saat itu juga kami KKN itu pada saat pandemi COVID. Ya, benar. COVID-19. Ya. Jadi kami dapat pengumuman kalau kami pulang lebih awal. Seharusnya 1 bulan ya. 1 bulan. Sampai hari raya sebenarnya kan? Ya benar. Sampai hari raya sebenarnya kan? Iya. Ya hari raya haji. Sebenarnya kalau sampai hari raya haji itu diproyeksi sampai hari raya haji 1 bulan penuh di situ, cuma karena pandemi terus ada hal-hal yang nggak kami ketahui dari pihak kampus, terus kami disuruh pulang. Itu ceritanya. Itu sih cerita KKN. Jadi ini kita balik lagi ke topik soal urban legend. Di sini tadi itu kami bukan bahas urban legend ya, cuma cerita-cerita horor dari KKN. Terus kita ini ada urban legend banget nih. Apa? Salah satu urban legend yang ada di Kalimantan Tengah. Bisa dijelaskan sama budaya. Ya. Ya. Kalau masalah urban legend tuh aku nggak begitu ini sih tahu. Ya khususnya di desaku ya, di Katingan Kuala. Nah sebelumnya tuh aku sama Jamie itu memang satu kampung, cuma kalau di sana itu ada beberapa desa. Saya tinggal di desa Bongjaya, kalau Jamie itu di Kampung Baru. Ya. Nah, di setiap masing-masing desa itu pasti ada cerita horornya gitu. Kalau di desaku dulu itu sering nggak dijuluki kayak hantu ya, hantu yang sering muncul, yang sering masyarakat tahu gitu. Satu yang aku tahu itu Gunung Pringis. Nah, Gunung Pringis ini mungkin kebanyakan teman-teman nggak tahu sih ya di luar sana. Coba kalian searching aja. Nah ini aku sambil searching ya. Ya, bentuk Kalian dari bisa lihat di sini. Bisa lihat di gambar sini. bentuk dari Gunung Bentuk Pringis dari itu Gunung gimana Pringis. gitu. Itu ada beberapa kisah sih dari luar sana gitu mengenai Gunung Pringis. Nah, Gunung Pringis itu aku dengar sejak umur dulu antara 11 sampai 10 tahunan lah. Karena di masa-masa itu dulu aku masih masih pulang ngaji. Oh iya. Nah, pulang ngaji gitu. Jadi di rumahku tuh dikelilingi pohon kelapa. Nah, identik dari Gunung Pringis ini kan bulat ya. Nah, ketika ada kelapa jatuh nih, nah itu dulu kayak sering dijuluki itu Gunung Pringis. Nah, contohnya gini, kalau misal ada suara jatuh kelapa lah ibaratnya, kita nggak boleh datangin gitu, kita nggak boleh melihat itu benar kelapa jatuh atau bukan, karena bisa jadi yang jatuh itu bentuk dari Gunung Pringis itu, karena ya bentuknya bulat gitu. Jadi ya itu kayak sering ditakutin gitu sama dulu aku sih umur 10 atau 9 tahun gitu, karena ya dulu masa-masa yang nakal kan, mungkin karena dulu waktu maghrib belum pulang sih mainnya, karena dulu nah, batas waktunya itu azan maghrib baru pulang kan. Nah baru makanya dijulukin kayak misal hantu, misal ada ketika kelapa jatuh, nah itu jangan dideketin atau mungkin kita lihat gitu, atau mungkin kita sentuh, siapa tahu kelapa yang kita sentuh itu kemudian senyum gitu, karena kan karena ya dijuluki sama Gunung Pringis, karena kan kelapa itu gundul kan, nggak ada rambutnya, kecuali kalian belah ya ada rambutnya sih, kalau yang belum kan masih gundul, jadi makanya disebut Gunung Pringis gitu. Banyak sekali urban, nggak banyak sih, yang aku tahu itu satu Gunung Pringis, yang kedua tuh dulu ada di desa itu ada lapangan kan, lapangan bola, jadi itu ada wujud dari hewan sama manusia, aku lupa apa namanya sebutannya, nama hantunya itu kepalanya kalau nggak salah kepala kambing sama badan manusia. Kambe namanya. Mungkin ya kambe. Iya kambe. Coba kalian bisa lihat di sini kambe. Ya. Hantu kambe. Kalau kami nyebutnya tuh hantu kambe, dia tuh berkepala kambing, berbadan manusia. Ya. Itu aku nggak tahu persis sih ceritanya gimana, kayak cuma dulu ada yang pernah masyarakat di sana pernah lihat bentuk wujudnya tuh gini gitu. Terus ini sama kuyang nih, karena memang di Kalimantan tuh yang nah sebelumnya
pernah aneh nggak apa pernah ngeliat nggak wujud dari Belum. Gundul Pringis atau Ya. ambil tadi dari cerita teman atau apa? Convection apa tuh namanya? For information ya. Iya. Ya for information itu kalian saya sendiri itu kayak satu nggak pernah lihat, yang kedua nggak pernah merasakan itu kayak atau mungkin sebelah ada hantu atau ini apa tuh sama sekali saya belum merasakan gitu. Karena satu walaupun ya dengar cerita itu ya walaupun cerita sih kadang percaya kadang nggak, kecuali percaya sama yang tua mungkin yang ceritakan begitu. Karena kalau misal temen lah yang cerita tuh ya bercanda atau apa gitu kan. Nah itu makanya aku ya sendiri nggak percaya sih kayak Gundul Pringis, tapi aku coba search sih kayak wujud Gundul Pringis tuh gimana. Ya ada juga yang di luar sana bikin kontennya gitu, apa wujud dari Gundul Pringis gitu. Terus Kambe itu aku ya nggak percaya dari umur ini ya dari umur 7 tahun sampai sekarang kayak belum pernah merasakan melihat hantu gitu. Ya merinding hal-hal yang apa gitu mungkin ya nggak berbau hantu lah. Kalau melihat hantu ya seumur hidup nggak pernah sih. Pernah kayak nggak nantang sih, cuma kan aku setiap ngaji tuh lewat ini kan ada pohon pring kan. Nah situ katanya kalau setiap Pohon kita apa? pohon pring bambu Oh. ya bambu. Nah setiap itu aku lewat itu jam 7 atau ya jam 7 setengah 8 lah tepatnya. Aku pulang ngaji lewat di jalan ini dekat bambu. Katanya kalau itu kan banyak ya apa hal serem atau cerita yang kalau misal di lingkungan atau sekitar bambu itu ada ya hantu atau apa gitu. Nah itu dulu pernah mencoba jadi jalan sambil santai kan. Itu ya dulu waktu kecil mungkin ya untuk menghindari rasa takut aku sambil nyanyi gitu, nyanyi selawat atau apa gitu. Nah sambil ngelirik juga nyanyi ngelirik ada hantu nggak ada cahaya nih kata gue. Oh ternyata dari sinar bulan gitu kan, apa sorotan itu. Habis itu lewat ya lari sih, nggak berani kayak apa berdiri tegak muka melihat ini, lihat nggak berani, cuma ya lewat habis itu ngelirik sebentar langsung lari gitu. Karena ya dulu kecil takut sih, tapi sekarang sudah dewasa ya ini sih ya rasa penasaran ada, cuma dari rasa penasaran itu dari sekarang ya belum pernah kayak melihat penampakan atau apa gitu. Ya paling dengan cerita atau mungkin kayak dengan suara ini ya. Aku mencoba ini sih kalau misalnya ada teman-teman yang aku dengar suara ini itu mungkin suara apa gitu. Karena yang aku tahu ketika orang itu menentukan misal ada suara nih, dia menentukan suara hantu itu mungkin dari pikiran mereka gitu. Karena kita mencoba pikirkan positif itu loh. Jadi jangan sampai kayak wah ini suara hantu nih, kita bisa di hutan segala ini, atau mungkin itu bisa suara hewan atau apa begitu. Karena ya sisi lain ketika kita menentukan itu hantu ya dari pikiran kita harus mencoba berpikir positif gitu. Dan satu lagi kalau misalnya penampakan atau apa gitu itu mungkin halusinasi sih kalau menurut saya gitu. Karena wujud dari hantu sendiri ya mungkin ada yang melihatnya atau mungkin dari bentuk apa perwujudan apa begitu kan, atau mungkin yang apa dia sering nonton horor mungkin jadi ya kayak mendefinisikan itu hantu ini gitu. Gitu sih. Nah itu sih kalau menurut saya, nggak menurut ya pengalaman atau mungkin cerita dari legend dari aku gitu. Pada saat itu kan di tempat kita kan ada waktu SMA kan sekelas Ya, grup benar. teman-teman yang belum tahu bahwasanya aku sama Dayat ini dulunya satu kelas di